Pernah nggak sih kamu ngerasain sakit hati yang dalam banget karena ditinggalin, dikhianatin sama orang yang paling kita percaya? Entah itu teman, keluarga, atau pasangan. Rasanya tuh hancur banget ya kan? Nah, dalam pembahasan kali ini kita akan lihat dari sudut pandang yang beda yang mungkin bisa mengubah segalanya. Gimana kalau rasa sakit yang kayak kutukan ini sebetulnya adalah cara Tuhan buat narik kita lebih dekat sama Dia? Sumber materi kita menggambarkannya tuh, wah, kena banget. Rasa sakit waktu orang yang kita puja-puja tiba-tiba berpaling, waktu sahabat yang udah kita bantu malah nusuk dari belakang, waktu sandaran harapan kita tiba-tiba hilang gitu aja. Ini perasaan yang universal, yang bisa bikin kita ngerasa sendirian di tengah kegelapan. Dan ini dia ide utamanya, rasa sakit yang luar biasa ini itu bukan tanda Tuhan benci sama kamu, justru sebaliknya. Ini adalah bukti kecemburuannya, tentu cemburu dalam arti ilahi ya, di mana Dia, Sang Pencipta, turun tangan langsung buat narik hati kamu dari ciptaannya, yaitu manusia, supaya kembali fokus hanya kepadanya. Ini adalah sebuah operasi penyelamatan iman. Oke, biar kita lebih paham lagi, yuk kita terbang sejenak ke Baghdad di masa lalu. Kita akan simak sebuah kisah nyata yang luar biasa dari majelisnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Kisah ini bakal jadi perumpamaan utama kita buat ngebongkar makna di balik rasa sakit karena ditinggalkan. Coba bayangin deh, di awal-awal, bangsawan ini tuh punya segalanya. Dia kaya raya, dihormati semua orang, dan ngerasa aman banget karena dikelilingi ribuan orang yang dia anggap sahabat sejati. Dia gantungin semua kebahagiaannya pada pujian dan senyuman orang-orang di sekitarnya. Tapi roda kehidupan berputar. Dalam sekejap, semua kekayaannya dicabut. Bisnisnya hancur lebur, ladangnya hangus terbakar, dan dia jatuh miskin, semiskin-miskinnya. Perubahan yang benar-benar drastis dan bikin shock. Dan ini nih bagian yang paling bikin nyesek. Ribuan sahabatnya tadi hilang entah kemana. Yang dulu muji-muji, sekarang malah mencaci maki. Yang dulu sering minta tolong, sekarang nutup pintu rapat-rapat. Dia ditinggalin sendirian. Hatinya hancur berkeping-keping karena pengkhianatan. Udah hancur banget putus asa, akhirnya dia nyeret kakinya ke majelis Syekh Abdul Qadir. Dia cuma duduk di pojokan, ngerasa nggak berharga, dan di dalam hatinya dia teriak ke Tuhan, "Ya Allah, kenapa? Kenapa semua ini terjadi padaku?" Nah, disinilah jawaban dari sang Syekh datang. Dan jawabannya ini benar-benar mengejutkan. Beliau bilang, akar masalahnya itu bukan pengkhianatan orang lain, bukan karena mereka jahat, tapi karena si bangsawan ini salah menempatkan cintanya. Dia udah melakukan sebuah syirik tersembunyi, yaitu menaruh harapan dan cintanya pada manusia, bukan pada Tuhan. Jadi, inilah yang disebut syirik cinta. Kita menjadikan makhluk, entah itu teman, pasangan, atau jabatan, sebagai berhala di dalam hati. Nah, karena Tuhan itu maha pencemburu, dia sekarang lagi bersih-bersih rumah. Rumahnya itu ya hati kita. Dia lagi membersihkan hati kita dari berhala-berhala itu. Jadi rasa sakit ini sebetulnya adalah proses pembersihan paksa. Metafora ini pas banget buat ngegambarin situasinya. Boneka-boneka jelek itu adalah teman-teman kita, kekayaan kita, status sosial kita, hal-hal duniawi yang kita genggam erat. Tuhan membakar boneka-boneka itu bukan buat nyakitin kita, tapi supaya tangan kita jadi kosong dan akhirnya siap buat menerima genggaman tangannya. Dia misahin kita dari manusia supaya kita bisa berduaan sama Dia. Oke, dengar penjelasan itu, bangsawan tadi mulai ngerti. Tapi kan sakitnya masih ada ya kan? Terus dia nanya ke Syekh, lalu gimana caranya aku bisa matiin rasa sakit ini? Nah, jawaban Syekh berikutnya ini adalah solusi praktisnya, obatnya. Syekh ngajarin konsep yang namanya tauhidul af'al. Gampangnya gini, jangan marah sama tongkat yang mukul kamu, tapi lihat siapa yang pegang tongkat itu. Manusia yang nyakitin kamu itu cuma instrumen, cuma tongkat. Tangan Tuhanlah yang menggerakkan mereka untuk ngirim pesan ke kamu. Pesannya apa? Pulang, kembali kepadaku. Jadi, ini obatnya teman-teman. Putusin total semua harapan ke manusia. Berhenti berharap pujian, berhenti berharap pertolongan, berhenti berharap balasan budi dari mereka. Karena begitu kamu berhasil mematikan harapanmu pada manusia, gak akan ada satu orang pun di dunia ini yang bisa nyakitin kamu lagi. Kenapa? Karena sumber rasa sakit itu sebetulnya adalah harapan yang gak terpenuhi. Ini dalam banget sih, ini panggilan buat mati sebelum mati. Maksudnya apa? Matikan ego kita yang haus pujian dan pengakuan dari manusia. Kalau kamu bisa sampai di titik ini, di mana pujian dan hinaan orang udah nggak ada efeknya lagi, maka kesendirian yang tadinya nyiksa itu bakal berubah jadi khalwat. Jadi waktu berdua yang super nikmat dan eksklusif sama Tuhan. Nah, setelah dapat resep yang berat ini, bangsawan tadi pulang. Apa yang terjadi selanjutnya? Ini dia puncaknya. Ini adalah transformasi total yang nunjukin betapa dahsyatnya kekuatan dari melepaskan. Dan coba tebak,
Apa yang terjadi? Ajaibnya, pas dia udah nggak butuh dunia lagi, justru dunianya yang ngejar-ngejar dia. Bisnisnya pulih, orang-orang yang dulu ninggalin dia pada balik lagi. Tapi sekarang, hatinya udah beda. Dia menolong orang bukan lagi biar dipuji, tapi murni sebagai bentuk syukur. Dia udah nemuin sebuah kerajaan di dalam batinnya yang nggak bisa direbut oleh siapapun. Oke, sekarang kita tarik cerita ini ke diri kita masing-masing. Buat kamu yang lagi ngerasain ini, coba deh lihat dari sisi ini. Mungkin aja, rasa sepi dan pengkhianatan yang kamu alamin sekarang itu adalah jalur VIP yang sengaja Tuhan siapkan khusus buat kamu. Supaya kamu bisa lari kencang menujunya, tanpa beban apa-apa lagi. Di Al-Quran sendiri ada pertanyaan retoris yang nusuk banget. Bukankah Allah cukup bagi hambanya? Kalau kamu ngerasa masih kurang padahal kamu punya Allah, coba renungin ini. Kalau Allah aja cukup buat ngurus seluruh alam semesta, masa sih dia nggak cukup buat ngurus hidup kamu yang kecil ini? Nah, sebagai penutup, yuk kita coba satu latihan praktis yang powerful banget buat secara resmi ngambil alih lagi hati kita. Anggap aja ini sebuah tindakan simbolis buat memproklamasikan kemerdekaan jiwa kamu. Coba dilakuin ini, dan bener-bener rasain sensasinya pas kamu ngerobek atau ngebakar kertas itu. Kamu itu lagi mutusin tali-tali nggak kelihatan yang selama ini ngebelenggu jiwa kamu. Sekarang, kamu bebas, merdeka, dan hanya terikat padanya. Percaya deh, suatu saat nanti, kamu bakal ngeliat lagi masa-masa sakit ini, dan kamu bakal senyum penuh syukur. Kamu bakal sadar kalau rasa sakit yang paling hebat justru jadi pintu masuk buat pencerahan yang paling agung. Sebuah obat pahit yang nyembuhin kamu dari penyakit cinta dunia. Dan kita tutup sesi ini dengan satu pertanyaan buat kita renungin sama-sama. Jika hatimu tidak patah, bagaimana cahayanya bisa masuk? Sebuah pengingat bahwa di dalam penderitaan yang paling gelap sekalipun, seringkali tersembunyi rahmat yang paling terang.